Jawa, tempat rangkaian gunung berdiri kokoh, dengan sikap anggun sekaligus mematikan. Manuskrip Tantu Panggelaran dari akhir masa Majapahit misalnya, menggambarkan betapa para dewa telah memindahkan Mahameru dari tanah Jambudwipa ke bumi Jawa sebagai anugerah dari para dewa. Di samping keindahan tak terkira ini, gunung-gunung berapi turut pula membawa abu-abu vulkanik yang menjadi berkah tersendiri bagi kegiatan bercocok tanam masyarakat Jawa di masa lampau. Nenek moyang kita nyatanya sadar akan watak dari lingkungannya ini. Salah satunya adalah air langga. Seorang raja yang berkuasa di Jawa pada abad ke-11, sebagaimana disebutkan oleh Nini Susanti dalam bukunya Airlangga Raja Pembaharu Jawa, merupakan seorang revolusioner yang telah mengubah gaya pemerintahan di Jawa dari yang sebelumnya telah dikembangkan oleh dinasti Sailendra menuju para penerusnya di zaman Majapahit. Satu hal yang menjadi unik dalam pemerintahan Airlangga adalah bagaimana ia seakan-akan telah mengikuti tren yang berkembang di Asia Tenggara, di mana Airlangga bersama raja-raja di Khmer, raja-raja di Myanmar, dan bahkan raja-raja di Siam telah berkembang secara bersamaan sebagai Raja Purohita atau raja yang dekat dengan golongan keagamaan. Di samping itu, awal kemunculan Airlangga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Pralaya. Peristiwa ini, sebagaimana disebut dalam prasasti Kucangan yang berbahasa Sanskerta, dikeluarkan tahun 1037 Masehi, merupakan peristiwa penghancuran massal yang terjadi karena perebutan wilayah. Serike menyebutkan bahwa peristiwa ini telah menandai seorang Airlangga menjadi seorang juru selamat atau yang dalam bahasa Hindu Budanya dikenal sebagai Cakravartin. Salah satu kebijakan Airlangga yang menjadi unik adalah kebijakan Simamakudur. Hampir setiap maklumat yang ia keluarkan dalam bentuk prasasti selalu mengandung Simamakudur. Simamakudur sendiri dalam hasanah bahasa Jawa kuno berarti hadiah tanah lunggu yang diberikan oleh raja kepada masyarakat, di mana tanah tersebut penggarapannya tidak dibutuhkan biaya pajak. Artinya bahwa raja saat itu telah memberikan pembebasan lahan terhadap beberapa rakyat yang telah berjasa kepada dirinya selama melakukan kegiatan perang. Di sini, saya melihat bahwa fenomena tersebut menyangkut dalam dua hal. Pertama, raja sebagai seorang patron memiliki peran penting terhadap rakyatnya sebagai seorang klien. Dalam hal ini, media yang digunakan adalah kebijakan Simamakudur. Di samping itu, hal yang menjadi penting adalah bagaimana bentang alam telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan politis oleh sang raja terhadap rakyatnya. Disinilah kemudian penelitian saya dilakukan. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pengumpulan data, kemudian analisis, dan yang ketiga adalah interpretasi. Kebijakan Simamakudur yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga selama ini di dalam prasasti dimulai dari tahun 1010 Masehi dan berakhir pada tahun 1042 Masehi. Prasasti pertama yang menyebutkan soal adanya Simamakudur adalah prasasti Cani yang dikeluarkan tahun 1010 Masehi. Kemudian yang menjadi menarik adalah prasasti Kamalagian yang ditulis kira-kira tahun 1037 Masehi, di mana saat itu raja menetapkan satu desa untuk menjadi Simamakudur untuk kepentingan raja dalam membuat suatu bendungan. Namun di sisi lain, prasasti Kamalagian juga menyebutkan bahwa raja menetapkan desa tersebut sebagai Simamakudur juga untuk kepentingan transportasi maritim melalui pelabuhan Ujung Galuh atau yang sekarang dikenal dengan Surabaya. Hubungan patron klien pada saat itu telah membagi keuntungan antara raja sebagai patron dan rakyat sebagai klien. Namun pertanyaannya adalah, sebetulnya apa keuntungan yang didapatkan oleh raja dan keuntungan yang didapatkan oleh rakyat? Saya menginterpretasikan bahwa saat itu Raja Airlangga sebagai patron mendapatkan beberapa keuntungan dari Simamakudur. Pertama, tanah-tanah garapan yang kaya akan sumber daya pertanian dapat diawasi secara lebih mudah karena saat itu sifatnya
penguasa-penguasa daerah yang memiliki otoritas lebih tinggi telah diberikan hak untuk mengatur daerahnya secara otonom melalui kebijakan Simamakudur. Kedua, raja saat itu dapat membuat satu fasilitas bangunan yang biaya pengurusannya tidak begitu besar, karena pada akhirnya biaya pengurusan itu dilimpahkan kepada daerah Simamakudur itu sendiri. Hal ini dapat ditemui pada beberapa prasasti yang berisikan kebijakan Simamakudur. Yang ketiga, raja dapat mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi, di mana saat itu kegiatan ekonomi didukung langsung oleh rakyat yang mendapatkan kebijakan dari Simamakudur itu. Yang keempat, raja dalam hal ini juga mendapatkan legitimasi, di mana raja telah memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi rakyatnya. Dan apabila ditinjau dari keseringan Airlangga saat itu mengeluarkan kebijakan tersebut, bisa dikatakan cukup sering, karena hampir semua prasasti Airlangga umumnya berisi soal kebijakan Simamakudur. Di samping itu, bagi rakyat mendapatkan keuntungan pula dari kebijakan Simamakudur. Yang pertama, tentu wilayahnya yang tadinya terbebani oleh pajak negara, kemudian terlepas dari pajak itu sendiri. Yang kedua, rakyat tidak perlu membangun fasilitas dengan biaya sendiri, karena toh raja saat itu telah membangunkan fasilitas bagi mereka yang dapat digunakan pula oleh mereka menggunakan kas negara. Dari situ, saya berkesimpulan bahwa saat itu kebijakan Simamakudur merupakan bentuk hubungan patron-klien yang dimanfaatkan oleh Raja Airlangga dalam membangun kembali masyarakatnya yang sebelumnya hancur oleh konflik sosial. Raja saat itu berharap bahwa dengan adanya kebijakan Simamakudur, peristiwa Pralaya tidak terulang kembali karena terjadi satu transformasi pemerintahan, khususnya di bidang kebijakan agraria, untuk kepentingan raja maupun rakyat. Paura Samitri Dharmanya, Gatir Mantri Nambuyad Buta Hitesino, Munijana, Itanrupe Prarthana, Yasminjwati, Rajni, Rakshati, Buan Dharmena, Sidayanti Te Tasmatsri, Jalalang, Gadewan, Rapatir, Dirgam Sa Jiwya Betino.